Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami tim Taksu Poleng. Kali ini kita berada di daerah Puncak. Nah, di pagi ini kita akan membahas sesuatu yang kita bisa anggap edisi spesial Taksu Poleng ya. Karena pada kali ini kita ambil pagi biar kita lebih jelas melihat caranya dia. Nah, mengenai apa yang mau kita buat ini apa nih tuh? Jadi kali ini kami dari Taksu Poleng akan membuat bagaimana kisah kerajaan Buleleng, atau bisa dikatakan Den Bukit atau Cikal Bakal Kabupaten Buleleng. Ya, ini kita proyeksikan untuk artinya hadiah untuk Buleleng ya, karena akan HUT Kota Singaraja lagi ya di Maret, 30 Maret merupakan ulang tahun Kota Singaraja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang petilasan beliau Ki Gusti Anglurah Ki Barat Panji Sakti ya, yang kenal di Buleleng. Nah, mudah-mudahan pada kali ini di Jero kita bertiga nantinya akan membahas perjalanan beliau berdasarkan dari babat yang kita ambil nanti, begitu juga dari petunjuk nanti di Jero mungkin ada dan kita ingin memperkenalkan kepada teman-teman sih bahwa diceritakan udah banyak nih bahwa beliau itu seperti ini ini. Kita ingin mengajak teman-teman untuk melihat langsung lah situsnya beliau, petilasan beliau. Ya, mungkin teman-teman bisa mengikuti video kami. Mungkin langsung aja kita sambil jalan. Nah teman-teman, kali ini kita sudah berada di Cabut Tengah Pura Yeh Ketipak. Mungkin di Jero memiliki alasan kenapa kita ambil di sini dulu. Mungkin ada sejarah di balik, ada cerita di balik. Jadi gini, sebelum kita mengungkap yang namanya sejarah Kota Singaraja atau Kerajaan Den Bukit, alangkah indahnya kita mengungkap dulu apa namanya cikal bakal atau pendiri sosok Den Bukit, kan itu Gusti Anglurah Panji Sakti. Jadi bahwa beliau itu adalah diceritakan dalam babatnya, dalam babat Ki Barat Panji Sakti, beliau itu adalah keturunan dari Dalam Segening. Dalam Segening itu di Sucepura atau Kelungkung. Jadi kami dari Taksu Poleng memilih untuk mengambil start dari sini, bukan dari Kelungkung sebetulnya. Ya. Karena memulai untuk menjadi kerajaan itu di sini ya. Jadi intinya seperti ini, bahwa diceritakan di dalam babat Ki Barat Panji Sakti ada yang namanya Dalam Segening. Beliau itu adalah tokoh raja keturunan daripada Dalam Watu Renggong, ada garis keturunan dari Watu Renggong atau Kresna Kepakisan. Itu ada keturunannya beliau. Jadi saat beliau melakukan yang namanya Tapu Yoga Semedi, beliau mendapatkan wangsit atau wahyu bahwa jika ada wanita yang memiliki kencing panas atau hangat ya dalam sebaliknya, maka dia akan menurunkan keturunan yang akan menjadi pemimpin besar sebenarnya. Kemudian diceritakan beliau di saat beliau pulang dari melakukan yang namanya semedi, tanpa sengaja beliau menginjak yang namanya kencing sebelum. Jadi beliau menanyakan bahwa yang milik itu adalah Niloh Pasak Panji beliau. Kemudian jadi ada istilahnya hubungan daripada Dalam Segening dengan Niloh Panji, kemudian hamil Niloh Panji. Jadi setelah Niloh Panji ini hamil, diberikanlah Niloh Panji ini kepada patih beliau, itu yang diberi nama Patih Jerantik, dengan catatan atau dengan perjanjian bahwa kamu Patih Jerantik, saya berikan Niloh Pasak Panji, dengan catatan kamu jangan istilahnya mencampuri kehamilannya ini, supaya murni itu terah atau keturunan daripada Dalam Segening, dan kelak di saat anak ini lahir supaya dijadikan anak angkat seperti itu. Kemudian diceritakan bahwa Niloh Panji ini melahirkanlah seorang anak, itu yang pabanya atau ubun-ubunnya tuh mengeluarkan yang namanya sinar merah. Jadi di saat dilihat oleh Patih Jerantik ini, anak dari Niloh Panji ini memiliki sinar merah di ubun-ubun, mulailah dia istilahnya khawatir nanti anak Patih Jerantik ini akan kalah saing seperti itu ya. Kemudian anaknya ini disebut dengan
Ki Barak Panji. Ki Barak Panji ini diberikanlah ke dalam lagi, dalam Segening untuk istilahnya mengabdi di sana. Jadi kemudian berbaurlah dengan masyarakat di sana, seperti anak-anak yang menjadi pengabdi di kerajaan dalam Segening. Jadi pada saat malam hari Raja dalam Segening ini keluar dengan permaisurinya, melihatlah ada anak yang kepalanya bersinar, kemudian diisi tanda pamor. Esok harinya dilihat ternyata anak itu adalah anak daripada Nyi Lok Pasak Panji. Kemudian muncul juga kegundahan hati daripada dalam Segening dengan permaisuri beliau, bahwa nantinya anak ini jika besar akan mengalahkan wibawa daripada anak raja dalam Segening. Anak raja sendiri. Nah, anak raja sendiri yang nantinya akan menjadi pewaris tahta. Jadi untuk dilakukanlah perundingan antara Patih Jerantik dengan dalam Segening. Jadi kemudian dipanggillah Ki Barak Panji Sakti. Pada saat itu di dalam babat beliau berumur 12 tahun. 12 tahun kemudian dipanggil, disuruhlah beliau pulang ke keluarga ibunya, yaitu di daerah Panji atau Den Bukit ya dulunya. Den Bukit itu adanya selatan Bukit sebenarnya. Kalau bahasa Balinya Dajan Bukit. Kemudian dalam Segening memberikan 40 pasukan seperti memberikan 40 pasukan kepada Ki Barak Panji Sakti untuk menemani beliau yang mengawal ke Panji. Jadi ada 40 pasukan, salah satunya itu ada dua pimpinan pasukan, itu disebut dengan komandan Ki Dumpyungan dengan Ki Dosot kan dengan Ki Dumpyung ini kan. Jadi itulah sebagai pimpinan daripada pasukan Ki Barak Panji Sakti. Kemudian di saat Ki Barak Panji Sakti akan meninggalkan yang namanya Sui Cepure atau Kelungkung, diberikanlah beliau keris. Jadi Raja dalam Segening ini memberikan 40 keris kepada pasukannya. Setelah dibagikan, keris itu tersisa 1. Kemudian diambil lagi dihitung jumlahnya 40. Dibagikan lagi 1. Kemudian beliau mendengarkan musik bahwa keris yang lagi 1 itu adalah untuk Ki Barak Panji Sakti. Nah, kemudian setelah itu tanpa dikisahkanlah perjalanan beliau menuju Den Bukit atau Buleleng. Nah, jadi setelah perjalanan beliau di sana ada yang namanya Ki Dumpyung, kemudian Ki Dosot. Dengan Ki Dumpyung ini memiliki tombak disebut dengan Pangkaje Tapu, itu tombak yang sangat sakti. Dengan kemudian tombak Ki Tunjung Tutur, ada tombak beliau itu senjata beliau. Dengan kemudian kerisnya Ki Barak Panji Sakti itu bergelar Ki Baru Semang. Itulah yang dibawa. Setelah dikisahkan sampailah beliau 4 hari perjalanan kalau di dalam babat, sampailah beliau di tempat ini. Ini awal mula berada di bukit lah. Berada di puncak bukit, istilahnya hulunya Buleleng. Dia bisa dikatakan di sini hulunya Buleleng. Sampai di sini beliau tuh memakan bekal beliau yang dibawa dari daerah Sucepure, itu berupa ketupat. Jadi setelah sampai di sini beliau memakan yang namanya bekal beliau ketupat itu. Kemudian beliau tersedak, bahasa Balinya lelenan karena tidak membawa air. Kemudian Ki Barak Panji Sakti ini, beliau Gusti Anglurah Ki Barak Panji Sakti ini menitahkan kepada pasukan beliau, yaitu Ki Dumpyungan, untuk mencari air. Kemudian Ki Dumpyungan ini menitipkan pusaka beliau itu berupa tombak yang bergelar Ki Pangkaje Tapu ini kepada ibunya Ki Barak Panji Sakti. Nah, tanpa sengaja ibunya Ki Barak Panji ini menancapkanlah pangkal daripada tombaknya itu. Jadi pangkal tombak itu ditancapkan di tempat ini. Atas restu Tuhan itu keluarlah air. Nah, jadi dulu sebelum Purih Ketupat ini disebut dengan Bukit Watu Sage. Oh, jadi yang memunculkan cerita yang memunculkan air itu ibunya kalau kita dari babatnya beli. Jadi kan babat itu banyak versi. Ada babat perjalanan Ki Barak Panji Sakti, ada babat bagaimana dalam Segening juga menceritakan tentang sekilas. Jadi ada yang menyatakan beliau ini mentancapkan kerisnya. Tetapi babat yang saya baca itu babat Anglurah Ki Barak Panji Sakti, bahwa ibunya lah yang menancapkan yang namanya tangkai tombak yang dititipkan. Muncullah air seperti itu. Airnya itu dia tidak keluar tetapi tidak akan pernah habis. Jadi ini kebetulan dikunci, mungkin suatu saat kita bisa tangkel ke sini. Jadi di sini piodalanya, pejawalinya itu pada saat tumpak landap. Jadi
dulu nih di dalam abad ini disebut dengan Bukit Watu Sage. Setelah ada peristiwa itu, kemudian Ki Barat Panji Sakti menamakanlah tempat ini dengan Pura Yeh Ketupat. Karena beliau di sini memakan bekal ketupat, kemudian muncullah air. Disebut dengan Pura Yeh Ketupat. Jadi setelah sampai di sini, dan beliau melanjutkan perjalanannya menuju arah barat laut. Sana ya. Nah, jadi untuk itu mungkin kita akan telusuri perjalanan beliau menuju barat laut. Kita nanti kami dari Taksipoleng akan menelusuri tempat tilas beliau di mana-mana aja beliau pernah singgah, pernah semedi, dan apa hubungannya dengan kisah Ki Barat Panji Sakti. Karena kita juga berjanji nih sama teman-teman mau mengajak langsung di mana menyaksikan lokasi. nampak tilas ya, Nampak tilas beliau. Sampai tempat moksa beliau mungkin. Ya, mudah-mudahan. Mungkin untuk itu kita lanjut perjalanannya. Ya, ini baru pertama nih teman-teman. Ya, pertama. ikuti terus Step teman-teman, pertama, kita langsung kita- menuju ke barat laut, salah satu tempat tilas beliau juga Iya, ya. iya. Mudah-mudahan Kalau- kita dapat Kalau sekarang sih mengarah ke daerah apa namanya? Munduk. Munduk ya. Munduk Ke daerah Goblek gitu. Munduk Goblek. Goblek. Oke, langsung teman-teman. Nah, kita sekarang sudah berada di atas Danau Buyan nih. Mungkin teman-teman agak terganggu suaranya karena kita berada di pinggir jalan ya. pinggir jalan, jadi jalur Wonogiri nih, jalur ke Munduk, Goblek. ya. Jadi kenapa kita di sini nih, Jujur? Jadi setelah tadi kita sudah menjelaskan di Pura Yeh Ketupat, jadi sesuai dengan babat bahwa beliau melakukan perjalanan ke barat daya, barat laut itu, ke barat laut. Kemudian di dalam abad disebutkan bahwa beliau itu karena waktu sudah hampir malam atau senja, beliau memutuskan untuk istirahat di daerah Buyan, di puncak Buyan. Jadi kami tidak bisa mencari titik pastinya. Kenapa? Karena Peninggalannya sudah nggak ada. Kemudian sudah ada jalan, ada rumah, jadi sudah berubah. Dulunya di sini hutan, dulunya hutan. Jadi di seputaran di sinilah beliau diangkat di saat beliau istirahat. Kemudian beliau dicari atau dihampiri oleh sosok manusia yang tinggi besar, atau dikatakan astral lah, disebut dengan Ki Panji Landung. Panji Landung ya. Kemudian Ki Barat Panji Sakti ini diangkat, ditaruh di pundak beliau. Ya. Ditaruh di pundak beliau. Kemudian Panji Landung ini memberikan sabda atau berkata, Ki Panji Sakti, kamu lihatlah ke arah timur yang pertama. Setelah beliau melihat di arah timur, itu dilihat paling ujung timur adalah Gunung Tuy Anyar, itu di daerah Karangasem. Kemudian di arah utara itu sudah tidak kelihatan apa karena itu laut. Laut. Ya. Kemudian di arah barat itu sampai di daerah Jembrane, sekarang Jembrane. Kemudian sebelum beliau bisa melihat ke selatan, ibu beliau Nilo Panji Sakti Nilo Pase menangis lah. Jadi menangis karena Ki Barat Panji Sakti tidak dilihatnya karena saking tingginya tidak terlihat. Kemudian kira hilang gitu. Kemudian Ki Barat Panji ini minta diturunkan lah. Kemudian setelah diturunkan, keluarlah sabda dari Ki Panji Landung. Ki Barat Panji Sakti, tadi kamu sudah melihat wilayah Yang kamu lihat kelak akan menjadi wilayah kekuasaanmu. Setelah itu kemudian Ki Panji Landung ini menghilang. Jadi perlu juga teman-teman ketahui bahwa Ki Panji Landung itu beliau disetanakan di Pura Puncak Manik, daerah Panji. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan tempat tilasnya beliau. Nah, kita sempat bertanya-tanya sih tadi sama masyarakat, katanya ada jalan nih menuju ke Puncak Manik ya? langsung Puncak terus Manik. ke Puncak Manik. Jadi gini beli deh. Dulu setelah beliau diangkat di sini, beliau memutuskan untuk bermalam di sini. Setelah pagi harinya, kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuju Panji. Ke utara lah. Ke utara, ke kampung ibunya, kampung halaman ibunya. Mungkin kita lanjut aja perjalanannya. Kita mencari jejak-jejak beliau lagi. Ki Barat Panji Sakti. Teman-teman tetap Teman-teman, ikuti perjalanan kami. mudah-mudahan nanti kita mendapat petunjuk lagi ya.
Nah, kali ini kita kan sudah berada di tempat ketiga. Ya, di mana ini kita sudah berada di wilayah Panji, Desa Panji, cuma tempat di wilayah Gendis. Di wilayah Gendis ya. Jadi menurut Babat sih ada sangkut pautnya nih wilayah ini ya. Nanti Beli Jero jelaskan. Nah, cuma di tempat kedua tadi nih Beli Jero, kita kan berada di tepian bukit di atasnya sekali, cuma artinya nggak ada simbol yang bisa mencirikan itu. Katanya kan tadi Beli Jero jelaskan kan Kibarak Panji diangkat oleh Panji Landung di sana ya. Di sana cuma arca yang sering kita lihat itu sebenarnya di Pura Ketipat gitu loh. Nah, bisa dijelaskan nih. Jadi gini Beli, bahwa dulu tuh kan istilahnya belum ada pemekaran wilayah seperti sekarang. Iya. Zaman pemerintahan seperti itu. Jadi dulu bahwa wilayah Buyan juga sampai ke Goblek itu kan satu wilayah dengan Batu Mejan atau sekarang disebut dengan Pura Ketupat. Kemudian kenapa arca Panji Landung mengangkat Kibarak Panji Sakti ditempatkan di Pura Ketupat? Karena satu, ada juga versi Babat mengatakan beliau diangkat di seputaran Danau Buyan atau Pura Ketupat. Sedangkan kemudian yang kedua bahwa tidak ada situs pemujaan lagi selain di Pura Ketupat. Jadi kan tidak etis kalau ditaruh di pinggir jalan. Dipisah-pisahkan gitu ya. Mungkin dijadikan satu komplek lah supaya kita gampang mengingat bahwa beliau di sana pernah menancapkan, ada yang mengatakan menancapkan tombak ibunya, kemudian ada menancapkan kerisnya Ki Baru Semang oleh Kibarak Panji Sakti sendiri. Ya, zaman dulu juga mungkin itu masih menjadi satu wilayah, baru sekarang lah terbagi-bagi kan gitu. Jadi seperti yang sudah yang jelaskan tadi, itu di daerah selatan, kita lanjut Kibarak Panji Sakti lanjut menjalankan perjalanannya ke utara. Di tempat ini dulu adalah dikatakan sama warga di sini adalah awal Pura Desa Panji. Kenapa? Karena di sini dulu adalah bekas kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Gendis. Dengan dipimpin oleh rajanya yang disebut dengan Ki Pungakan Gendis. Jadi di tempat ini dulu adalah tempat kerajaan seperti itu. Ada kerajaan kecil lah di daerah balik utara, di sini cikal bakal kerajaannya. Kemudian Kibarak Panji Sakti dari arah Pura Ketupat, beliau melanjutkan perjalanan ke sini. Setelah di sini beliau merasa lapar, kemudian beliau mencari yang namanya ubi. Ya, ubi jalar. Ubi jalar menggunakan keris Ki Baru Semang. Nah, kemudian setelah beliau menggali tanah mencari ubi menggunakan keris itu, keluarlah sabda itu. Dari keris itu bahwa wahai kamu Kibarak Panji Sakti, janganlah kamu menggunakan kakek sebetulnya. Jadi keris itu mengucapkan bahwa keris itu adalah kakeknya daripada Kibarak Panji Sakti, mungkin kakek secara sekali mungkin beliau. Jadi janganlah kamu menggunakan kakek seperti ini, karena kakek ini adalah sangat berguna sebetulnya. Kelak kakek akan mengantarkanmu menjadi raja. Dan kemudian di sini ada Raja Ki Pungakan Gendis yang patut kamu nanti lenyapkan seperti itu. Dan kamu akan dicintai oleh masyarakat daerah Gendis dan menjadikan dirimu raja kelak seperti itulah. Mungkin di seputar sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa lihat seputaran sini tempat beliau mencari masa kecilnya beliau ya di sini ya. Jadi Beli Jaro sama Beli Dede di seputaran sinilah beliau Kibarak Panji Sakti mencari yang namanya ubi beliau pada masa kecilnya beliau. Kemudian setelah beliau mendengarkan yang namanya wahyu dari kerisnya Ki Baru Semang, kemudian beliau ditugaskan untuk membunuh Ki Pungakan Gendis. Yaitu kemudian beliau melanjutkan perjalanan untuk menunggu Ki Pungakan Gendis pulang dari Sabung Ayam. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke tempat di mana Kibarak Panji Sakti menunggu Ki Pungakan Gendis dan kemudian membunuh Ki Pungakan Gendis seperti itu. Mungkin kita lanjut ke tempat di mana pertempurannya kita bisa katakan lah. Yang menjadi ciri tempatnya gugurnya Ki Pungakan Gendis ini. Yuk kita lanjut. Oke teman-teman, kita langsung aja lanjut ke tempat tilasnya tempat ya. Artinya bertarung atau dibunuh aja dibunuh ya atau melakukan pertarungan.